Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Putri Komala, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001390 pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 57 Jakarta di kelas 11 dengan materi penyakit sosial remaja, yaitu perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Kita niatkan belajar kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Veno dimohon untuk memimpin doa. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berdoa dengan khusyuk ya. Terima kasih kepada Veno yang sudah memimpin. Oke, sudah siap belum nih untuk belajar? Siap. Kalau gitu ibu cek dulu nih kehadirannya ya. Untuk yang laki-laki ketika namanya dipanggil jawabnya hadir, dan untuk yang perempuan ketika dipanggil namanya menjawab hadiroh. Baik. Hari Senin 6 Oktober 2025. Adit Mario. Hadir, Bu. Hadir. Agis. Hadir, Bu. Ahmad Ramadan. Hadir, Bu. Alika. Hadir. Ana. Atika. Caroline. Davina Haura. Dion. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Terima kasih semangatnya, semoga dijaga terus ya untuk selalu hadir belajar di sekolah. Karena tadi kalian bilang sudah siap belajar, ibu mau ngecek kesiapannya. Mana nih alat tulisnya, bukunya, pulpennya udah di atas meja? Sudah. Ya. Kayaknya semangat-semangat banget nih dari wajah-wajahnya. Supaya makin semangat, kita awali. Kalau ibu bilang bismillah, kalian jawab saya siap belajar, saya fokus. Oke? Oke. Bismillah, Saya siap belajar, saya fokus. tangan untuk kita semua. Karena sudah siap belajar sama fokus, ibu punya tebak-tebakan emoji ya. Nah, emoji ini berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Emoji ini punya kategori, nanti silakan kalian bisa tentukan nih, nanti kita tebak-tebakannya masuk ke dalam kategori apa sih? Perkelahian antar pelajar kah, narkoba kah, atau miras? Ya. Untuk gambar yang pertama,
Gambar apakah ini? Benar, perkelahian antar pelajar. Kalau ini? Narkoba. Narkoba apa miras? Narkoba. Oh, narkoba. Kalau ini juga? Narkoba juga. Narkoba juga. Kalau ini narkoba, kalau ini apa ya? Perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar. Dan yang terakhir? Miras. Ya, betul sekali. Ternyata anak-anak ibu sudah paham ya, dari tebak-tebakan inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Tepuk tangan dong untuk ketiga materi yang akan kita pelajari. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang pernah mendengar atau mungkin pernah melihat beritanya ya, bisa di TikTok, bisa di Instagram ya kan, tentang perkelahian antar pelajar? Siapa yang pernah mendengar? Boleh berbagi atau sharing dengan temannya? Ada? Saya, Bu. Apa, Marsha? Saya pernah ngeliat ngeliat langsung. Marsha pernah melihat langsung. Ada lagi? Ya, Radit. Pernah lihat di TikTok anak sekolah berkelahi di jalan tuh. Pernah lihat di TikTok. Kalau tadi Marsha melihat langsung, kalau Radit pernah melihat di TikTok. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Adit. Saya pernah melihat di siaran TV tentang tawuran untuk pelajar. Kalau Adit pernah melihat siaran di TV, berarti kita semua mungkin pernah melihatnya ya, meskipun tidak secara langsung seperti Masya, bisa melalui siaran TV ataupun media sosial. Nah, menurut kalian kenapa sih ya? Kenapa anak-anak atau remaja nih seusia kalian bisa terjerumus oleh miras dan narkoba? Ya, Nabila. Mungkin karena pengaruh teman, Bu. Kata Nabila karena pengaruh teman. Ada lagi? Kenapa, Kaila? Kurangnya keimanan sama kontrol diri, Bu. Kurangnya keimanan sama kontrol diri. Hari ini kita belajar mengenai penyebabnya dan mencari solusinya. Ya. Menganalisis penyebab, dampak, dalilnya berkaitan ya tadi dengan tiga tema tadi. Ya, serta solusi. Ya, nanti kita nih secara diskusi kelompok akan mencarikan solusinya itu bagaimana sih ya secara Islam. Sekarang mari kita simak sama-sama video berikut ini. Kalian perhatikan ada apa saja sih perilaku yang terjadi di dalam tayangan berikut. Berusia 21 tahun itu terpaksa dipasung pergelangan kaki kanannya karena depresi dan dianggap membahayakan oleh pihak keluarga. Polisi meringkus dua terduga Bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan tadi? Apakah sedih atau mungkin takut ya? Ada yang mau mengekspresikannya? Bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan tadi? Saya, Bu. Ya, gimana, Safa? Kalau saya lebih ketakut akan masa depan negara kita sih, Bu. Jadi lebih ketakut sama khawatir. Kalau Safa katanya takut akan masa depannya, masa depan generasi, masa depan bangsa karena melakukan hal-hal tersebut. Terima kasih, Safa. Ada lagi? Saya, Bu, Iya, bagaimana, Alfat? saya merasa kasihan kepada orang-orang yang tidak terlibat sama tawuran itu. Oh, kasihan terhadap warga-warganya. Iya. Iya, kasihan karena mungkin banyak infrastruktur atau prasarana yang rusak ya akibat perkelahian. Berdasarkan nih laporan BNN dan BRIN ya, sangat terlihat ya biru, orange dan merah.
Ya, grafik ini dari tahun ke tahun meningkat, Nak. Ya, peningkatan paling tajam terjadi pada minuman keras. Wah, sangat sekali ya, dan narkoba. Ya, ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan dan lemahnya kontrol diri kita menjadi tantangan besar bagi kalian. Ya, ini bukan lagi bicara mengenai faktor internal ya, tapi juga lingkungan. Ya, lingkungan sangat mempengaruhi. Ya. Menurut anak-anak semuanya, kenapa sih bisa terus meningkat nih? Padahal kan sudah tahu kalau itu salah. Ya. Kenapa bisa terus meningkat padahal sudah tahu perilaku itu salah? Ada yang Saya, Bu. ya, kenapa anak? Mungkin karena dia ikut-ikutan temen biar kelihatan keren. Oh, jadi karena ini ya, temennya apa dia juga ikutan gitu ya. Lagi? Saya, Bu. Iya. Mungkin karena dia menganggap hal-hal kayak gitu tuh udah biasa. Karena hal-hal itu udah biasa, jadi dia terus berulang. Iya. Ya, makanya terus terjadi peningkatan, ngajak temennya, ya. Oke. Semua jawabannya benar. Ya. Penyakit sosial bukan hanya tentang perilaku yang salah, tetapi juga bagaimana sih iman kita, ya kuat apa enggak, tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan masyarakat. Allah sudah mengingatkan kita, Nak, dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwa hal-hal yang merusak akal seperti tadi minuman keras, judi, ya adalah perbuatan setan yang harus dijauhi supaya kita menjadi orang yang beruntung. Kita akan duduk berkelompok, ya. Kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya, ya. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja murid. Topiknya akan kita spin. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang silakan kalian duduk dulu per kelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Terima kasih kalian sudah duduk mengatur mejanya tanpa dengan suara ya, jadi tidak mengganggu kelas lain. Oke, selanjutnya kita akan menentukan topik ya. Kita akan menentukan topik. Dapat topik apa ya kelompok kalian? Dari kelompok 1 kali ya. Kelompok 1. Tema apa ya kelompok 1? Yeay, kelompok 1 minuman keras. Kelompok 1 minuman keras ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja murid ya. Kalian akan menjawab kartu pemicu masalah sesuai dengan tema yang tadi sudah kita spin ya. Mengisi sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKM ini. Ya. Nanti ketika kalian sudah mendapatkan LKM-nya dan kartu pemicu masalah, silakan kalian tentukan peran. Peran apa, Bu? Peran dalam kelompok kalian. Ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi pencari informasi, ya, dan akan ada nanti yang penyaji. Penyaji itu yang akan presentasi. Paham? Baik, Ibu akan bagikan. Ini untuk kelompok ini dan ini kartunya. Kelompok 1, kelompok 1 dan ini kartunya. Ini kartunya dan lembar kerjanya. Silakan kalian tulis kelompoknya, namanya siapa aja dan perannya. Kalian melihat kartu pemicu masalahnya dengan disesuaikan pertanyaan yang ada di LKM ya. Misalnya nih LKM nomor 1, apa inti masalah dari kartu pemicu? Ya dilihat ya. Jadi menjawab LKM-nya berdasarkan kartu pemicu masalah yang sudah kalian dapat. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya, gimana kelompok 6? Ada kesulitan Tidak. mencarinya? Aman.
Tidak? Kita udah bagi-bagi tugas. Oh iya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditambah, Ibu punya bahan bacaan nih buat kelompok kamu ya. Bisa dicari untuk menjawab LKM-nya. Oke? Gimana nih kelompok ini? Ada kendala? Tidak, sudah disesuaikan perannya ya. Wah, sangat semangat sekali. Ini Ibu akan memberikan bahan bacaan ya. Bisa nanti dicari-cari ditambah untuk menjawab LKM-nya. Oke? Kelompok 1. Gimana kelompok 1 ada kendala? Ada Ibu, tadi kita kesulitan buat cari dalilnya. Cari dalilnya. Emang topiknya apa? Minuman keras. Yang udah didapat? Itu hadis, baru hadis. Baru hadis. Kenapa? Ternyata di sini ada. Oh, di bacaan yang Ibu kasih. Ya, ada surat Ah. Al-Maidah ya. Oh, kamu lebih paham? Lebih paham yang Al-Maidah. Oh, lebih paham Al-Maidah, nggak apa-apa. Terus ini udah ditulis Al-Maidahnya? Oh, udah, Masya Allah, cakep. Nih lagi nulis apa? Abian sama Zidan? Ini saya lagi nulis dampaknya Bu. Dampaknya. Solusinya. Dampaknya sama solusi. Sudah dibuat jangka pendek sama jangka panjangnya? Sudah Bu. Sudah. Oke, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ya solusinya, dampaknya, sama penyebabnya. Ya. Baik, selamat melanjutkan diskusinya. Bagaimana kelompok 5 ya? Ya. Diskusinya sudah sesuai dengan perannya? Sudah. Dapat masalah apa kartunya, Alfat? Perkelahian antar pelajar Bu. Perkelahian antar pelajar. Penyebabnya apa? Oh, ini Sela yang lagi penulisnya Sela. Ya, nanti didiskusikan ya penyebabnya yang paling dominan apa. Oke? Iya. Ini apa namanya? Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi yang sudah kalian bicarakan di dalam kelompok kalian. Ya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan secara runut sesuai dengan yang ada di LKM. Siap? Siap. Jadi kalau maju kita mulai dari kelompok 6. Kepada kelompok 6, siapa yang akan sebagai penyajinya? Saya sama Veno. Oh, Safa dengan Veno. Ya, dipersilakan untuk maju. Kelompok lain boleh disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini mendapatkan tema yaitu narkoba. Namun sebelum itu, kami akan memberitahu terlebih dahulu nama serta peran dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Fahri Akbar selaku penulis, lalu ada Veno Agustian selaku penyaji, lalu ada Marsha Putri Pratama sebagai penulis, Maya Handayani sebagai pencari data, Salsabila Hafiza sebagai pencari dalil, dan saya sendiri Safaraskanya Aninda Widodo selaku penyaji. Nah, di sini karena kami mendapatkan tema narkoba, maka dari itu kartu pemicu masalahnya mengenai narkoba. Apa tuh, Meno?
Nah, kartu pemicu masalah yang kita dapat di sini adalah video seorang murid SMA yang pingsan karena overdosis narkoba. Viral di media sosial. Ia mengaku awalnya hanya coba-coba agar terlihat keren di depan teman-temannya. Akhirnya ia dirawat di rumah sakit dan hampir dikeluarkan dari sekolah. Nah, maka dari itu, pada LKM yang pertama, yaitu pertanyaannya, apa inti masalah dari kartu pemicu masalah yang kelompok kami dapatkan? Jadi inti dari permasalahannya yaitu terdapat pada adanya remaja yang kecanduan narkoba dan pada akhirnya ia berujung overdosis yang awalnya hanya untuk coba-coba, namun di akhirnya dia dirawat serius di rumah sakit dan juga sampai dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Lalu identifikasi dari penyebab masalah pada kartu tersebut, kami mendapatkan ada dari faktor individu, kelompok, lingkungan, dan juga faktor yang paling dominan menurut kami. Yang pertama, pada faktor individu itu adanya rasa ingin tahu yang sangat tinggi oleh sang pelajar tersebut. Lalu kalau untuk faktor keluarga, kurangnya adanya perhatian serta kurangnya pengawasan dari sang orang tua terhadap pergaulan anaknya. Lalu ada faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari teman sebaya dari pelajar tersebut dan juga adanya budaya media sosial yang menganggap bahwa narkoba adalah suatu hal yang wajar dan keren. Nah, maka dari itu faktor dominan yang kami simpulkan ialah adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi remaja tersebut seperti adanya teman sebaya dan juga maraknya media sosial yang menganggap bahwa narkoba itu adalah suatu hal yang biasa saja, seperti itu. Nah, di sini juga ada dampak dari masalah bagi individu, keluarga, bahkan masyarakat. Dari individu ini jangka pendeknya dapat kehilangan kesadaran serta gangguan kesehatan. Namun untuk jangka panjangnya adanya kecanduan yang berlebihan, rusaknya masa depan, dan bahkan dapat dikeluarkan dari sekolah. Lalu untuk keluarga, dalam jangka pendek akan adanya terjadi stres yang dialami oleh keluarga tersebut karena adanya malu akan pendapat dari masyarakat lain. Dan jangka panjangnya, hubungan keluarga antara pelajar dan juga keluarganya akan terasa renggang karena adanya rasa kecewa yang mendalam. Lalu dalam masyarakat, jangka pendeknya, citra buruk terhadap instansi pendidikan yang menaungi pelajar tersebut akan menjadi rusak. Lalu jangka panjangnya akan meningkatnya angka kenakalan remaja serta rusaknya moral dari generasi muda. Seperti itu. Lalu untuk dalil serta Al-Qur'an yang relevan oleh masalah kami akan dibacakan oleh Vena. Nah, jadi di sini ayat Al-Qur'annya itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di situ surat ini menyatakan tentang bahayanya narkoba. Bunyi surahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azma wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, ayat ini menjelaskan mengenai larangan dari segala bentuk zat ataupun perbuatan yang dapat merusak diri kita sendiri. Terutama itu adalah narkoba. Termasuk perbuatan keji karena merusak tubuh, akal, dan moral seseorang. Dengan menjauhinya, remaja menjaga diri dan kehormatan sebagaimana diperintahkan dalam Islam. Nah, di sini ada 3 solusi Islami dan hubungan dengan penyebab dampak yang kita analisis. Yang pertama, menanamkan iman dan takwa sejak dini. Penyebabnya, kurangnya keimanan dan kontrol diri membuat remaja mudah terjerumus kepada narkoba. Solusinya adalah membiasakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, serta memperdalam ilmu agama. Dampak positifnya, remaja menjadi lebih berakhlak,
sabar, dan mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, memilih lingkungan dan teman yang baik. Penyebabnya, pengaruh bebas sering menjadi awal dari kebiasaan negatif. Solusinya adalah Rasulullah SAW menganjurkan untuk berteman dengan orang soleh karena teman yang baik bagaikan penjual minyak wangi yang memberikan pengaruh positif bagi kita. Dampak positifnya adalah remaja lebih termotivasi untuk berbuat baik dan menjauhi pergaulan yang menjerumuskan kepada keburukan. Yang terakhir ataupun yang ketiga adalah meningkatkan peran keluarga dan dakwah. Penyebabnya, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua membuat remaja mencari pelarian yang salah. Solusinya adalah orang tua menanamkan nilai-nilai Islam di rumah dan membimbingnya dengan kasih sayang. Dampak positifnya adalah terbentuk keluarga yang harmonis dan anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan jauh dari narkoba. Nah, sekian paparan dari hasil diskusi kami terkait lembar kerja murid di mana kami mendapatkan tema yaitu narkoba. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 6. Terima kasih kepada kelompok 6. Penyampaiannya sudah sangat bagus ya. Sudah sangat terlihat percaya diri, menyampaikannya runut ya, sesuai dengan masalah. Selanjutnya, adakah pertanyaan untuk kelompok 6? Ada yang mau bertanya? Iya, Atika. Ada lagi selain Atika? Oh, Atika dan Caroline. Silakan Atika dan Caroline. Ini pertanyaan saya yaitu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan solusi Islami seperti memperkuat iman dan juga memberi teman yang baik di kehidupan remaja sekarang? Apa tantangannya ya? Ini kelompok 6 nih, kata Atika, apa tantangan terbesarnya? Oke, terima kasih Atika atas pertanyaannya. Untuk Atika, Veno yang jawab. Oke, silakan Veno. Bagaimana jawabannya? Saya izin menjawab pertanyaan dari Atika. Tadi kan apa tantangannya narkoba bagi kalangan remaja ya? Nah, tantangannya itu bisa menyebabkan kecanduan ataupun pelarian. Semisal remaja itu stres, larinya ke narkoba. Nah, itu tuh tantangannya itu kayak nanti kan dia jadi kecanduan. Nah, jangka panjangnya mungkin bisa menjadi kematian. Nah, jadi solusi dari saya mungkin keluarganya atau orang tuanya itu bisa melakukan pendekatan atau meningkatkan kasih sayangnya lagi agar anak itu memiliki perlindungan lah dari orang tuanya dan juga dia sebisa mungkin mencari pergaulan yang positif. Bagaimana Atika atas jawaban Veno? Sudah cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kelompok 6. Silakan. Sekarang setelah kita berdiskusi, mendengarkan presentasi, kita merenung sejenak. Kok merenung, Bu? Ya, kita akan mengevaluasi, menganalisis terkait bagaimana sih tadi proses pemecahan masalahnya di diskusi ya. Kita akan melakukannya melalui refleksi yang linknya sudah Ibu kirim di grup ya. Ini isinya hanya cukup 1 akun saja, tetapi jawabannya didiskusikan. Oke, paham? Ya, silakan kalian boleh isi. Silakan tentukan ya, pakai akun siapa. Ya, nanti jawabannya baru berkelompok. Jadi kok HP-nya begitu. Ayo diisi refleksinya sesuai dengan yang tadi kalian rasakan selama diskusi ya.
Sudah diisi refleksinya? Sekarang Ibu ingin mendengar bagaimana isi refleksinya nih. Ada kelompok yang mau ingin membacakan hasilnya? Oke, silakan Haura. Jadi di sini kelompok 1 yang berisikan anggota Adit Mario sebagai penulis, Delvina Horazain sebagai penyaji, Intan Fatmasari sebagai pencari materi, Muhammad Abian Rasiki sebagai pencari materi, Muhammad Yazid Zidan sebagai penyaji, dan Nabila Alea Putri sebagai penyaji. Di sini kerjasama dalam kelompok kami itu sangat kompak, dan kendala utama yang kelompok kami hadapi selama kerjasama diskusi dan saat mencari solusi Islami yaitu kesulitan mencari dalil dan banyak dalil yang isinya mirip-mirip, sehingga kita bingung memilihnya. Lalu kelompok kami menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah dalam diskusi yaitu mengumpulkan seluruh pendapat dan mendiskusikan kembali, lalu mengambil pendapat yang paling kuat. Nah, nilai-nilai Islami yang paling terasa selama praktek kegiatan ini yaitu sabar dan saling menghargai. Satu contoh perilaku anggota kelompok yang mencerminkan nilai-nilai tersebut yaitu saat ada anggota yang memberi masukan, anggota sabar mendengarkan tanpa marah dan semua anggota saling menghargai pendapat agar kerja kelompok tetap kompak dan hasilnya maksimal. Ya, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah ya. Ternyata dalam berdiskusi kalian sudah bisa bekerja sama ya, mengontrol diri kalian. Ya, jadi nggak sesuai dengan perannya, kalian bisa menjalankannya dengan baik. Ya. Kalau melihat 3 kasus yang sudah kita bahas, kita tarik kesimpulannya, apa penyebab terjadinya 3 kasus tersebut? Saya Bu, Iya, Radit. bisa pengaruh dari teman dan lingkungan. Penyebabnya dari teman dan lingkungan. Lalu bagaimana dampaknya? Iya, Reza. Merusak masa depan dan melanggar hukum. Nah, dari penyebab dan dampaknya bagaimana solusinya yang bisa kita ambil? Iya, Livana. Dengan menguatkan iman dan takwa dari surat Al-Maidah ayat 90. Dari surat Al-Maidah ayat 90, menguatkan iman dan takwa. Betul sekali jawabannya. Jadi dari hasil diskusi hari ini bisa kita tarik kesimpulannya nih. Penyakit sosial remaja muncul karena lemahnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan. Yang kedua, dampaknya tidak hanya buat kita sendiri kan, tapi juga masyarakat. Dan solusi Islamnya kita dapat memperkuat iman, memilih pergaulan, menjaganya serta menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90 ya. Mari nak sama-sama kita nih kalian ya menjadi teladan untuk teman-teman kalian. Ya, kita tolak ajakan yang salah, berani bilang tidak, no. Ya, kita bisa berani berucap seperti itu dan sebarkan kebaikan. Ya, kalian semua adalah agen perubahan akhlak, generasi muda yang membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Siap menjadi agen perubahan? Siap. Ya, kalian harus bisa menjadi agen perubahan akhlak. Kalau bukan dari kalian, siapa lagi kan generasi penerus bangsa. Oke, kita sudah sampai di akhir penghujung kegiatan pembelajaran. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Kepada Veno, ayo kita pimpin membaca doanya. Teman-teman semuanya, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Kita baca bareng-bareng ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku, semoga ilmu hari ini menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berani menolak keburukan dan
bisa nih menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam